Halo saya friends, balik lagi di Saya Auto. Jadi kali ini gue lagi di markas BMW nih. Kalau sekarang udah nggak kayak kemarin. Ini lawannya nih Galeri Mercy, enggak lah bercanda. Jadi ini gue lagi di Flawless. Ini banyak banget BMW dan ini salah satu project karya si Saya Auto juga. Akhirnya mobil gue sendiri juga sih. Karena kemarin gue bangunin tuh projectnya Saya Auto yang E300 dan kayaknya mobil gua kemarin udah terlalu off banget gitu. Tadinya gua kan pakai BBS RX, terus mobilnya tuh udah di kaca filmin, udah pokoknya mobilnya waktu kemarin gua udah nggak mikirin mobil gua sendiri deh pokoknya. Nah, berhubung lagi ada waktu dan kebetulan ada yang jual, jadi sekalian gua bangun lagi mobilnya dan beberapa partnya juga belum datang. Jadi sekalian gua pikir kayak bagus juga nih buat kontennya sih Saya Auto gitu. Jadi nggak selama MRC, kita semua mobil kita bangun. Nanti kalau ada mobil-mobil JDM juga gue pengen banget sih gitu. Cuman ya kebetulan adanya mobil-mobil Eropa nih gitu. Oke, jadi pertama nih ini mobil gue BMW E39 528 tahun 2000. Jadi ini yang peralihan ya, dari yang pre-facelift ke facelift. Jadi untuk mesinnya sendiri ini udah yang M52 B28 TU alias technical update gitu. Oke, jadi buat mobilnya sendiri sih gitu. Cuman kalau untuk modifikasinya apa aja yang gue udah lakuin di mobil ini dan bakal gue lakuin, bakal gue kasih tahu semua bocoran buat kalian. Jadi kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe karena si kontennya Saya Auto juga nggak berhenti kemarin di Mercy aja. Ini yang gue bilang ada project cars lagi ya, akhirnya mobil gue sendiri juga gitu. Oke, untuk update ke kalian dulu, mungkin kalian baru lihat mobil gue juga gitu ya, karena kita nggak pernah update. Pertama yang gue rubah tuh dari atas dulu ya. Ini gue pakai Webasto Hollandia 400 rack top. Jadi ini sistemnya dia otomatis sih, buka tutupnya dia udah elektrik. Tapi emang untuk ininya dia masih kanvas. Jadi gue di mobil ini gue pengennya jadi ngegabungin retro sama mobil-mobil baru gitu. Jadi untuk kesan-kesan klasiknya tetap ada. Ini memang biasanya sebenarnya kayak di Mini Morris gitu ya, Mini Cooper, terus mobil-mobil tua. Cuman tadinya gue udah pasang di Civic gue, pas pindahin ke sini kayak lebih cocok gitu. Jadi akhirnya udahlah gue pasangin di sini dan kayaknya baru pertama nih E39 pakai racktop ya di Indonesia mungkin ya. Tapi kalau ada yang udah ada duluan, correct me if I'm wrong gitu. Cuman nih gue suka banget nih dari dulu, pokoknya mobil gue wajib pakai ini. Jadi ini gue ada mobil kedua yang gue pindahin. Civicnya udah nggak ada soalnya, jadi gue pindahin ke sini gitu. Oke, terus untuk sekujur bodinya sendiri udah gue cat ulang, udah gue repaint dan udah gue kerok juga. Ini kayak kaca tuh baru, list kaca baru, karena ini mobilnya udah gue restorasi, jadi udah gue kerok semua. Ini catnya pakai Speedseeker Super Deep Black, dan untuk catnya ini udah pakai yang high solid, jadi ini bener-bener deep banget. Ini tapi mobil emang belum gue poles aja karena ini catnya udah kayak kacau gitu, karena ini gue kemarin pakai banget bener-bener buat harian, buat bikin konten segala macam ke saya kemarin, ke rumah sakit juga segala macam. Jadi bener-bener mobilnya disiksa. Yang tadinya sebelum ini gue sempat juga mobilnya tuh udah kandas banget. Tadinya pakai SSR SP1 lebarnya 11,5 12,5, ET-nya minus waktu itu, jadi camper banget, jadi mobilnya nggak pernah pakai. Nah pas itu tuh mulus tuh mobilnya. Sekarang nih udah rada kacau catnya, mungkin gue mau finishing ulang lagi nih di Flawless Artworks, cuman lagi ngantri nih. Jadi nanti video poles-poles juga kita masukin. Sekalian nanti gue nunggu beberapa part yang belum datang. Oke, kalau catnya itu pakai Super Deep Black Speedseeker. Untuk bumper nih gue udah ganti juga. Bumper depannya nih pakai yang M5. Ini gue belinya yang murah sih, yang Taiwan ya. Nggak yang part numbernya mahal banget soalnya. Jadi ini gue pakai yang part number Taiwan. Tapi bentuknya dan bahannya plastik, udah jadi udah kayak part number. Terus nih lampu juga aslinya kan nih gue lampunya sebenarnya yang sebelum facelift. Terus jadi udah gue ganti juga lampu, grill nih udah gue ganti yang facelift gitu guys. Oke, ke samping sedikit, gue bahas body dulu ya. Nanti kaki-kaki terakhir nih, soalnya ini spesial banget velgnya buat gue. Terus nih list body molding udah gue ganti M5 juga. Yang belum dapat nih spion nih, nanti nextnya kita ganti spionnya pakai M5 juga, jadi dia retracknya berdoa gitu ke atas. Kalau ini kan dia masih manual, nanti gue pengen ganti yang M5 supaya retracknya juga udah auto folding gitu, jadi lebih enak dari dalam tinggal pencet. Oke, ke belakang pertama nih gue ductile M5 juga, ductile M5. Lampu gue udah ganti yang facelift juga, karena yang bawaannya itu yang bohlam semua, jadi nggak ada LED strip yang ini nih.
Nah ini gue ganti juga supaya mobilnya kelihatan lebih muda. Jadi yang gue bilang itu dibikin modern tapi masih ada kesan si tuanya gitu ya. Gitu. Terus bumper belakang juga pakai M5, diffusernya M5, dan knalpot nih gue custom full straight pipe dari depan ke belakang, full stainless. Jadi stainlessnya itu bikin suaranya lebih garing gitu. Dan ya gue suka banget sih. Kita cek sound kali ya. Sekalian udah ngomong-ngomong di knalpot nih. Nah, ini kita dengerin nih suara knalpotnya. Memang nih knalpotnya bikin suka ribut sama tetangga. Jadi gue kalau pulang malam tuh gak enak banget. Jadi mungkin nextnya gue mau pasang Valvetronic, jadi dia bisa pakai knalpot gitu, bisa pakai remote gitu, open close. Jadi pas lagi close tuh dia suaranya nggak seberisik ini. Karena ini gue full straight pipe banget. Ya dulunya emang mobil buat mejeng kontes gitulah, tadinya buat meet up gitu awalnya. Cuman nggak keburu meet up, baru meet up sekali doang. Habis itu gue butuh mobil harian. Dan sekarang kebetulan mobil gue yang Civic udah laku. Ini gue modif dan gue lagi nyari mobil harian sih. Jadi nanti ada project lagi tuh. Mungkin nanti sebutannya saran-saran modifikasi untuk mobil harian gitu. Tapi yang ini sih gue juga masih bisa pakai harian gitu. Oke, jadi kalau gitu, dan untuk mesin nanti gue mungkin mau di refresh aja karena kalau kalian lihat tadi udah ada mulai asap keluar gitu, gue nggak tahu apaan tuh. Harus dicek semua, nanti gue mesin mungkin mau gue cek lagi gitu ya. Oke, sekarang beralih ke kaki-kaki nih yang paling gue suka banget. Ini gue nunggu pelek nih dari gue awal modif mobil tuh. Gue modif mobil awalnya di tahun 2004 apa 2003 ya, gue lupa. Gue pokoknya masih kelas 5 SD. Waktu itu gue pakai Taruna. Dan waktu itu gue beli Lenso Compact 5 namanya. Jadi gue belum bisa beli pelek ori waktu itu karena ya masih duit bokap juga, nggak enak minta pelek ori. Model persis kayak gini. Dan lambat laun gue tahu akhirnya ini kenapa sih pelek bagus banget. Ternyata ini pelek Haman Motorsport PG1. Yang ini udah gue slanted ya. Dari aslinya 18 gue bikin jadi 19, gue slanted. Ini speknya depan 9,5, belakang 10,5, ET-nya depan 22, belakang di 13. Tapi untuk yang belakang ini udah bagus. Gue sebenarnya udah ada camber kit juga di belakang. Nanti gue mau camber dikit dan ini gue mau turunin lagi karena ini gue pakai coilover juga BC. Ya gue sih lagi pengen pakai dulu karena kalau udah gue turunin lagi nanti kayaknya mobil udah nggak enak gitu. Jadi gue biarin dulu nih, rata ban dulu, dan yang depan ada sejari sama ban. Dan gue ada sedikit sedih nih di depan. Jadi karena tadinya gue pakai SSR tuh depannya minus, ET-nya dan lebarnya 11,5. Ini fender udah gue tarik, yang otomatis bikin nih pelek masuk sejarian. Padahal waktu itu gue ngukur di E36 standar dari peleknya, pelek standarnya tuh harusnya ini udah ngefit. Tapi ternyata ya waktu itu dibantuin sama ada si koko gue juga tuh ngebantuin bangun peleknya. Tapi ini ternyata jadi masuk. Mungkin nanti gue mau cari fender standar dulu, fender yang bener. Nanti gue cat lagi sekalian gue refresh body-bodinya. Terus gue pasangin tuh fender standarnya. Jadi kalau sekarang nih nggak ngefit, makanya gue rada males nyeperin juga. Karena kalau diceperin, otomatis si peleknya ini bakal kelihatan lebih masuk. Cuman mungkin untuk sementara karena fendernya susah ya, gue lagi pesen spacer juga, gue bikin dari dural, bahan duralium, jadi lebih aman sih. Walaupun emang gue sebenarnya nggak suka pakai spacer ya, cuman ya mau nggak mau karena ini blesek banget. Jadi gue lagi pesen juga spacer, cuman ya mungkin di next videonya nanti gue tunjukin lagi. Karena beberapa part yang udah gue pesen juga. Pertama yaitu spacer, terus gue kaki-kaki mau gue bikin PU semua, busing-busing ya, itu sekalian. Terus disc brake-nya juga gue mau ganti Brembo supaya lebih clean aja gitu ya. Ini kan disc brake-nya udah tua banget, udah jelek tuh, udah kelihatan karat. Jadi biar kelihatan clean. Karena kalau ganti kaliper gue kayak belum, duit gue kepake deh. Pokoknya gue lagi nggak ada duit banget buat beli kaliper. Jadi ini gue bikin pahe aja, disc brake-nya doang gue ganti Brembo. Jadi itu saran modifikasi juga buat kalian yang mau kelihatan discnya lebih kelihatan gede, terus lebih padat di peleknya, terus nggak terlalu mahal. Ya pakai disc Brembo aja. Jadi nggak usah beli sampai ke kalipernya gitu. Oke, terus untuk depan nanti gue mau pasang lips lagi karena ini depannya masih nggak banget, masih belum
belum akrab sama bumi gitu ya, belum akrab sama jalan. Jadi nanti gue mau tambahin lips lagi di depan, belum datang. Terus spion gue juga lagi pesen nih, spion M5. Terus setir gue juga mau ganti M5 lagi. Jadi pokoknya ini konsepnya M5 Haman gitu, tapi ala gue. Gimana tuh ya? Ya gitu deh. Terus head unit juga gue mau ganti yang ada TV-nya nanti, karena ini kalau untuk interior soalnya masih full standar ya interiornya. Dan ini setirnya tuh udah sampai dikasih cover gini sama gue, karena si kulitnya tuh udah rusak dan gue rada kurang suka di retrim ulang gitu ya. Pun di retrim ulang sekalian gue ganti yang di setir M5-nya aja gitu. Cuman gue dapet mobilnya emang begini ya, setirnya kurang sehat waktu itu. Jadi ya mungkin nanti interior sih paling setir, head unit, terus gue mau rapiin jok sih gitu. Karena joknya kalian bisa lihat nih, ini tombol buat maju mundurin joknya aja udah lepas gitu guys, udah kacrut nih, harusnya kan di sini nih, udah lepas. Jadi gue pengen rapi-rapiin gitu dalamnya itu. Jadi pokoknya project keduanya saya auto adalah si E39 gua nih gitu. Jadi gimana menurut kalian E39 gua, pemilihan peleknya, warnanya, body kitnya, dan next projectnya menurut kalian gimana? Kalian komennya di bawah. Yang pasti sih ini masih long way to go. Untungnya project car gue sekarang tinggal satu ini doang, tadinya ada dua. Jadi gue rada kebagi tuh buat waktunya. Kalau sekarang udah full, gue bener-bener mau masukin ke sini semua. Dan yang satunya mobil harian yang gue modif-modif standar aja gitu guys. Ya, makanya kalian jangan lupa subscribe juga, biar gue dapat ads, jadi gue dapat duit buat modif mobil, tolong ya. Gitu. Oke, mungkin jangan panjang-panjang aja, ini pengenalan dulu aja. Nanti ya untuk modif-modif selanjutnya gue bakal ada proses pengerjaan juga, gue bakal videoin juga buat kalian, jadi kalian nggak bosan lihat gue ngomong doang gitu ya. Jadi ini udah pasang semua, kalian boleh komen juga kira-kira apakah kurang pendek. Kalau kurang pendek emang gue juga akuin kurang pendek ya. Cuman kalau untuk di Ersas kayaknya masih rada jauh, karena duit gue pakai buat peleknya gitu, lumayan harganya. Gitu. Oke, gimana friends, project kedua kita nih setelah Mercy ya. Kalau gue sih banyaknya di sini BMW ya. Contoh kayak ini kita ada S93 juga. Ini nanti next project banget, tapi gue reveal dulu ke kalian. Ini bakal kita bangun juga total. Ini gue ada S93 juga di sini, warna putih. Ini bakal dibangun total. Jadi gue tunjukin dikit dulu aja. Ini bakal full rebuild lagi. Cuman lagi nunggu peleknya dulu, belum datang. Kayak ini juga gue kenapa baru reveal mobil gue sekarang, karena namanya pelek tuh di Indonesia buat kalian beli pelek tuh susah banget. Kayak ini aja Haman gue nunggu berapa ya, 3 bulanan lebih deh ya. Sama ngebangunnya ya, dari 18 ke 19 gue slanted gitu. Oke, jadi mungkin kontennya begini dulu saya autonya. Mudah-mudahan kalian gak bosan-bosan. Gue ingetin juga like, comment, subscribe-nya. Dan mudah-mudahan gue bisa lebih semangat lagi dengan semangat dari kalian di kolom komentar gitu. Jadi kita bisa bikin konten yang benar-benar menghibur buat kalian gitu. Oke, jadi mobilnya begini, kontennya begini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Diki pamit. Dadah.